Halo sobat cerdas. Bayangin deh, anakmu berangkat ke sekolah dengan wajah ceria. Hari ini mereka dapat makan bergizi gratis dari pemerintah, program yang katanya demi masa depan anak bangsa. Tapi beberapa jam kemudian, kamu dapat kabar anakmu muntah, pingsan, dilarikan ke rumah sakit, dan ternyata bukan cuma anakmu. Ribuan siswa di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Yang lebih parah, nggak ada satupun pelaku yang dipenjara. Kok bisa? Waktu pertama kali program makan bergizi gratis MBG diumumkan, banyak orang tua senang. Akhirnya, pemerintah peduli dengan gizi anak sekolah. Tapi siapa sangka, niat baik itu berubah jadi kekhawatiran massal. Karena sejak Januari tahun 2025, berita tentang siswa keracunan MBG muncul terus-menerus. Dan bukan hanya dari akun anonim, tapi juga dari media nasional seperti detik.com dan TV nasional, bahkan website resmi pemerintah. Menurut data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat sampai dengan Oktober tahun 2035, total secara akumulasi sebanyak 10.084 korban keracunan MBG. Dua wilayah baru yang terkena kasus adalah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Sebelumnya dua daerah ini bahkan belum pernah masuk daftar. Dan jika kita lihat dari Januari sampai 12 Oktober tahun 2025, 5 provinsi dengan korban terbanyak adalah Jawa Barat 4.125 korban, Jawa Tengah 1.666 korban, Yogyakarta 1.053 korban, Jawa Timur 950 korban, NTT 800 korban. Angka-angka ini bukan cuma statistik, ini nyawa anak-anak yang jadi korban. Kita jangan sampai menyepelekan data ini. 10.000 anak itu berarti 10.000 keluarga yang panik, sedih, dan kehilangan rasa aman. Tapi sampai sekarang belum ada pelaku yang dihukum penjara. Hanya hukuman administratif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal jelas ada yang salah dalam sistem ini. Kalau pelaku dibiarkan, potensi keracunan akan terus berulang karena mereka tidak takut hukum, tidak ada efek jera. Sebagian orang bilang, ya wajar, belum ada yang dipenjara. Kan MBG cuma diatur lewat Perpres. Betul, dasar hukum MBG memang hanya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Tapi, itu bukan alasan buat lepas tangan. Karena dalam sistem hukum kita, kalau sebuah program menyebabkan keracunan massal, kita bisa rujuk ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Di situ dijelaskan dengan sangat tegas. Pasal 135, siapapun yang menyelenggarakan produksi atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi bisa dipenjara 2 tahun atau didenda 4 miliar rupiah. Pasal 140, kalau dengan sengaja memproduksi makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, juga bisa dipenjara 2 tahun atau didenda 4 miliar rupiah. Pasal 146, kalau akibatnya sampai menyebabkan luka berat atau bahkan kematian, hukumannya bisa 5-10 tahun penjara dan denda hingga 20 miliar rupiah. Jadi jelas banget, ada dasar hukum pidana. Artinya, para penyelenggara MBG yang lalai atau sengaja abai terhadap keamanan pangan bisa dan seharusnya dipidana. Keracunan massal itu bukan kecelakaan teknis, itu bentuk kelalaian serius yang membahayakan nyawa ribuan anak. Mimin cuma bisa bilang satu hal, kalau negara ini benar-benar menjunjung tinggi hukum, maka kasus MBG ini harus diusut tuntas.
bukan sekadar evaluasi, tapi proses hukum nyata. Karena keracunan massal yang berulang bukan kesalahan teknis, melainkan indikasi kelalaian sistemik atau bahkan dugaan korupsi. Kalau perlu, KPK turun tangan. Karena di balik proyek besar seperti MBG, pasti ada aliran dana, tender, dan pengadaan bahan pangan. Dan disitulah potensi penyimpangan sering terjadi. Tujuan hukum itu bukan cuma menghukum, tapi juga menciptakan efek jera, supaya kelalaian yang menelan ribuan korban tidak terulang lagi. Memang sih, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Bareskrim Polri sempat turun tangan. Tapi sayangnya, tujuannya bukan untuk mencari siapa pelaku atau tersangka. Mereka hanya melakukan asistensi dan pengecekan yang hasilnya cuma berupa rekomendasi untuk pemerintah. Jadi bukan penyelidikan hukum, bukan penetapan tersangka, hanya rekomendasi. Sementara korban terus bertambah. Badan Gizi Nasional BGN pun sempat membentuk tim investigasi. Tapi lagi-lagi, tujuannya bukan menegakkan hukum, melainkan memulihkan kepercayaan publik terhadap program MBG, seolah-olah yang penting itu citra politik, bukan nyawa manusia. Padahal, dalam sistem hukum yang sehat, setiap kesalahan yang menyebabkan korban, apalagi ribuan, harus diusut sampai tuntas. Anak-anak sekolah bukan bahan percobaan. Program makan bergizi itu penting, tapi keselamatan dan kesehatan mereka jauh lebih penting. Kita semua berharap pemerintah nggak cuma sibuk menjaga citra, tapi benar-benar melindungi rakyatnya, terutama anak-anak, yang adalah masa depan bangsa. Kalau kamu setuju bahwa kasus ini harus diusut sampai tuntas, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya.